Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadi Cantika Sari dengan nomor induk mahasiswa 250201020045. Di sini saya akan memberikan presentasi mengenai kasus raibnya deposito 110 miliar rupiah yang dimana nasabah menduga ada pemufakatan jahat di BNI. Nah, mengapa sih kasus ini menarik? Nah, yang pertama itu, angka yang dipermasalahkan sebesar 110 miliar rupiah. Yang kedua, instrumen yang dipersoalkan 9 biliar deposito. Yang ketiga, salah satu nasabah, Andi Idris, mengaku kehilangan sekitar 45 miliar rupiah. Yang keempat, institusi ini adalah Bank Negara Indonesia atau BNI. Inti persoalannya, deposito yang dimiliki nasabah ternyata tidak tercatat dalam sistem bank. Kasus ini bukan hanya persoalan kehilangan uang, tapi menyangkut fraud internal, pemalsuan dokumen, kelemahan panel internal, risiko operasional, perlindungan nasabah, tata kelola perusahaan, dan kepercayaan masyarakat terhadap bank. Nah, jadi kronologi singkatnya, Bareskrim mencatat modus yang ditemukan adalah penggunaan bilet deposito yang tidak tercatat dalam sistem BNI. Sementara nomor rekening pada bilet ternyata bukan rekening deposito. Jadi yang pertama itu, sebelum tahun 2021, nasabah menempatkan dana di BNI Makassar. Di tahun 2020, Andi Idris mengalihkan sebagian dana tabungannya menjadi deposito. Di 1 April 2021, BNI melaporkan dugaan kasus deposito bodong kepada Bareskrim Polri. Di 2021 juga, Melati Bunga Sombe dan pihak lainnya ditetapkan sebagai tersangka. September 2021, kasus menjadi perhatian publik setelah nasabah mengungkap kehilangan dana hingga puluhan miliar rupiah. Di 2022, kasus berlanjut ke persidangan. Di 2023, putusan pidana terhadap Melati telah berkekuatan hukum melalui proses pengadilan banding. Nah, siapa saja sih yang terlibat? Nah, jadi ada nasabah, yaitu dia menempatkan dana dalam jumlah besar. Yang kedua, dia memiliki dokumen atau bilet deposito. Yang ketiga, dia menganggap dana telah ditempatkan sebagai deposito. Lalu dia juga mengalami kerugian ketika deposito tidak ditemukan dalam sistem. Lalu ada BNI, yaitu bank tempat nasabah menempatkan dana. Yang kedua, melakukan investigasi internal. Tiga, melaporkan kasus kepada aparat penegak hukum. Lalu ada Melati Bunga Sombe, pegawai BNI Makassar, dalam proses hukum terbukti terlibat dalam pembuatan deposito palsu. Lalu ada pihak lain, berdasarkan perkembangan perkara terhadap pihak lain yang ikut bekerja sama. Catatan penting, dugaan keterlibatan pihak manajemen yang disampaikan nasabah tidak boleh dianggap sebagai fakta hukum tanpa bukti putusan pengadilan. Apa yang sebenarnya terjadi? Masalah utama, deposito ada di tangan nasabah, tapi tidak ada di sistem bank. Secara sederhana, nasabah menyerahkan dana, lalu nasabah menerima bilet deposito, lalu nasabah menganggap dana sudah menjadi deposito. Nah, tapi saat dilakukan pengecekan, deposito tidak tercatat dalam sistem bank. Disinilah muncul pertanyaan besar. Secara sederhana, bagaimana dokumen deposito dapat diterbitkan atau diberikan kepada nasabah tanpa tercatat dalam sistem bank? Nah, masalah ini mengarah pada dugaan. Yang pertama, pemalsuan dokumen. Kedua, manipulasi administrasi. Ketiga, penyalahgunaan kewenangan. Keempat, kelemahan verifikasi. Kelima, kegagalan pengendalian internal. Nah, data penting kasus. Perkembangan perkara kemudian mengungkapkan bahwa Melati terbukti membuat 12 biliar deposito palsu dengan nilai 115,10 miliar rupiah dan bekerja sama dengan ELST, Zaniar, dan Rahmat. Indikatornya, nilai kasus awal yang diberitakan, datanya 110 miliar. Cuma biliar dalam pemberitaan awal, 9 miliar.
Klaim kerugian Andi Idris, 45 miliar rupiah. Laporan kepada Bareskrim, 1 April 2021. Lokasinya BNI Makassar. Salah satu pelakunya Melati Bunga Sombe. Perkembangan putusan 10 tahun penjara plus denda 10 miliar rupiah. Angka kasus berkembang seiring proses penyidikan dan persidangan. Karena itu, ketika membahas kasus ini, penting membedakan nilai yang diberitakan pada awal kasus versus nilai yang terungkap dalam proses hukum berikutnya. Nah, bagaimana sih fraud bisa terjadi? Bareskrim menjelaskan bahwa bilet yang diberikan tidak pernah tercatat di sistem BNI KCU Makassar dan nomor rekening pada bilet bukan rekening deposito, melainkan rekening tabungan Taplus bisnis nasabah. Jadi tahap pertama itu nasabah melakukan dana, tahap kedua nasabah memperoleh bilet deposito, tahap tiga deposito yang tercatat sebagaimana mestinya dalam sistem, tahap 4 dokumen digunakan untuk meyakinkan nasabah bahwa deposito sah. Tahap 5 dana diduga dialihkan atau dikelola melalui rekening tertentu. Tahap 6 ketidaksesuaian terungkap ketika nasabah melakukan pengecekan. Nah, 5 masalah perbankan. 1. Internal fraud. Pegawai bank diduga menggunakan akses atau posisinya untuk melakukan penyimpangan. Kedua, kelemahan internal control. Dokumen dan transaksi tidak terdeteksi sejak awal. 3. Segregation of datis. Perlu dipertanyakan apakah terdapat pemisahan fungsi yang cukup antara penerimaan dana, pembuatan dokumen, info sistem, verifikasi dan otorisasi, risiko operasional. Kesalahan atau kecurangan dalam proses internal menyebabkan kerugian besar. 5. Customer protection. Nasabah mengalami kerugian karena mempercayakan dana kepada institusi perbankan. Nah, selanjutnya ada analisis dengan fraud triangle. Mengapa fraud bisa terjadi? Yang pertama ada pressure, tekanan atau dorongan ekonomi atau pribadi. Dua, ada opportunity, adanya celah dalam sistem pengawasan. Contohnya, akses pegawai, kelemahan verifikasi, dokumentasi, dan pengawasan transaksi. Tiga, ada rasionalisasi. Pelaku membenarkan tindakan yang dilakukan. Jadi kesimpulannya itu, fraud biasanya tidak terjadi hanya karena orang jahat, tetapi karena bertemunya tekanan, kesempatan, dan pembenaran. Dalam kasus ini, opportunity menjadi aspek yang sangat penting untuk dianalisis karena fraud bernilai sangat besar dapat berlangsung apabila kontrol internal tidak mampu mendeteksinya. Nah, ada analisis risiko perbankan. Risiko apa aja sih yang muncul? Pertama, risiko operasional, kegagalan, proses internal, manusia, atau sistem. Dua, risiko hukum, potensi, tuntutan, dan proses hukum. Tiga, risiko kepatuhan, kegagalan menjalankan ketentuan perbankan. Empat, risiko reputasi, kepercayaan masyarakat terhadap bank dapat menurun. Lima, risiko strategis, bank harus mengeluarkan sumber daya untuk menangani krisis dan memperbaiki sistem. Enam, risiko kepercayaan. Ini yang paling berbahaya bagi bank. Jadi, bank pada dasarnya tuh menjual sesuatu yang tidak terlihat, yaitu kepercayaan. Mengapa internal control sangat penting? Ya, bank seharusnya memiliki beberapa lapisan pengendalian. Yang pertama itu nasabah dengan memverifikasi dokumen. Yang kedua ada frontliner or customer service, yaitu input dan validasi transaksi. Yang ketiga ada supervisor, itu untuk otorisasi. Yang keempat ada back office, itu rekonsiliasi. Yang lima ada internal audit, itu pemeriksaan independen. Yang keenam ada risk management, yaitu identifikasi risiko. Yang tujuh ada manajemen, yaitu pengawasan dan tindak lanjut. Jika salah satu lapisan gagal, masih ada lapisan berikutnya. Tapi, jika banyak lapisan gagal secara bersamaan, risiko fraud menjadi jauh lebih besar. Ya, 4 pilar strategi anti-fraud. Jadi menurut OJK, strategi anti-fraud bagi lembaga jasa keuangan mencakup 4 pilar utama. Yang pertama, pencegahan, anti-fraud awareness, identifikasi kerawanan, know your employee, penguatan budaya integritas. Kedua, deteksi, fraud detection system, monitoring transaksi, whistleblowing system, 4 analisis anomali. Yang ketiga ada investigasi, laporan, dan sanksi. 1. Investigasi internal. 2. Pelaporan. 3. Penegakan sanksi. 4. Tindakan hukum. Lalu ada pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut. Ada evaluasi sistem, perbaikan SOP, monitoring efektivitas kontrol, pencegahan fraud berulang.
Kerangka tersebut tercantum dalam POJK nomor 12 tahun 2024 tentang penerapan strategi anti fraud bagi lembaga jasa keuangan. Nah, apa sih yang seharusnya dilakukan oleh bank? Contoh sederhananya, jika nasabah menerima bilet deposito senilai 10 miliar rupiah, sistem harus dapat menjawab, apakah deposito 10 miliar rupiah tersebut benar-benar tercatat di core banking system. Jika jawabannya tidak, transaksi harus otomatis masuk ke proses investigasi. Jadi ada preventive control sebelum transaksi, yaitu memverifikasi identitas nasabah, memverifikasi sumber dan tujuan dana, otorisasi berlapis, pemisahan tugas, dan pembatasan akses sistem. Ada detektif kontrol setelah transaksi, yaitu rekonsiliasi harian, audit berkala, monitoring transaksi tidak normal, pengecekan nomor deposito, dan konfirmasi langsung kepada nasabah. Nah, teknologi bisa menutup celah fraud. Bank dapat menggunakan real-time monitoring, yaitu mendeteksi transaksi abnormal secara langsung. 2. Data analitik, mencari pola transaksi yang tidak biasa. 3. Fraud detection system, memberikan alert ketika terjadi aktivitas mencurigakan. 4. Digital verification, mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik. 5. Audit trail, catat siapa yang membuat, mengubah, menyetujui, dan memproses transaksi. 6. Segregate access, tidak semua pegawai memiliki akses terhadap seluruh fungsi sistem. BNI sendiri saat ini menyatakan bahwa penguatan internal control, oversight business process, dan kemampuan deteksi dini berbasis teknologi merupakan bagian dari upaya pencegahan fraud. Nah, apa sih peran OJK, BNI, dan aparat penegak hukum? Barreskrim mencatat sendiri, melaporkan perkara tersebut pada 1 April 2021, OJK juga memiliki mekanisme perlindungan konsumen dan pengaduan bagi konsumen sektor jasa keuangan. Nah, institusi BNI itu perannya investigasi internal, perbaikan sistem, dan menangani pengaduan. OJK perannya pengawasan industri dan perlindungan konsumen. Polri atau Barreskrim perannya penyidikan tindak pidana. Institusi pengadilan itu perannya memutus perkara berdasarkan pembuktian. LPS perannya menjalankan fungsi penjaminan simpanan sesuai ketentuan. Angka kasus berkembang seiring proses penyidikan dan persidangan. Karena itu, ketika membahas kasus ini, penting membedakan nilai yang diberitakan pada awal kasus versus nilai yang terungkap dalam proses hukum berikutnya. Jadi, pertanyaan besarnya, siapa yang bertanggung jawab? Jangan langsung menjawab pegawainya saja, karena ada 3 level tanggung jawab yang perlu dianalisis, yaitu pertama individunya, apakah pegawai melakukan fraud? Kedua, organisasinya, apakah SOP dan internal control berjalan efektif? Yang ketiga, governance-nya, apakah media melakukan pengawasan yang memadai? Jadi prinsipnya itu, menemukan pelaku tidak otomatis berarti menemukan akar masalah. Jika satu pegawai dapat melakukan pelaku 30 atau ratusan miliar rupiah, maka pertanyaan berikutnya, mengapa sistem bank tidak mematikan lebih awal? Nah, lalu ada dampak kasusnya, itu ada dampak finansial, yaitu potensi kerugian nasabah, biaya hukum, biaya investigasi, dan potensi biaya penyelesaian sengketa. Dan dampak bagi bank, reputasi terganggu, kepercayaan nasabah menurun, pengawasan debitur meningkat, dan perlu melakukan perbaikan sistem. Dampak bagi masyarakatnya, yang paling berbahaya itu munculnya keraguan terhadap keamanan penyimpanan uang di bank, padahal fungsi bank sangat bergantung pada trust. Nah, data penunjang atau fraud bukan masalah kecil. OJK menegaskan bahwa semakin kompleks kegiatan lembaga jasa keuangan, semakin besar pula exposure terhadap risiko fraud. Karena itu, penguatan internal control dan strategi anti-fraud menjadi bagian penting dalam manajemen risiko. Bahkan dalam penerapan perlindungan konsumen, OJK mencatat bahwa pada periode 1 Januari sampai 3 Agustus 2024, sebanyak 167 PUJK melakukan pergantian kerugian konsumen atas 968 pengaduan, dengan total sekitar 112,06 rupiah miliar. Artinya, kasus kehilangan dana nasabah bukan sekedar masalah individu. Ini merupakan isu tata kelola industri jasa keuangan. Di solusi yang direkomendasikan itu, ada 7 langkah perbaikan. Yang pertama, one transaction system. Semua deposito wajib tercatat dalam sistem utama. 2. Dua otorisasi. Transaksi bernilai besar wajib setuju minimal 2 pihak. Ketiga, real-time confirmation.
nasabah menerima konfirmasi resmi langsung dari sistem bank. 4. Independent reconciliation. Rekonsiliasi antara dana, dokumen, dan sistem. 5. Employee rotation. Mengurangi risiko penyalahgunaan akses dalam posisi yang sama terlalu lama. 6. Whistleblowing system. Pegawai atau nasabah dapat melaporkan indikasi fraud dengan aman. 7. Data analitik dan AI. Deteksi transaksi dan pola perilaku yang tidak normal. Nah, pelajaran untuk nasabah. Jangan hanya percaya pada dokumen fisik, tapi ketika memiliki deposito, pastikan dana tercatat pada rekening atau sistem bank. Dapatkan bukti transaksi resmi, mengecek saldo secara berkala, dan memastikan informasi deposito melalui kanal resmi. Kelima, tidak hanya bergantung pada satu pegawai bank. Jadi, yang red flag-nya itu jika seseorang mengatakan, deposito Anda sudah dibuat, tetapi belum muncul di sistem. Kita jangan langsung percaya. Konfirmasi melalui kanal resmi bank. Jadi, kesimpulannya itu, kasus BNI Makassar menunjukkan bahwa fraud perbankan dapat berkembang ketika ada kesempatan, kontrol internal gagal mendeteksi, dokumen atau transaksi dimanipulasi, nasabah mengalami kerugian, dan kepercayaan terhadap bank terganggu. Kesimpulan utamanya, fraud bukan hanya masalah individu, tetapi juga ujian terhadap sistem kendali internal dan tata kelola perusahaan. Maka solusi tidak cukup, tidak dengan memecat pelaku, tapi harus menutup celah yang memungkinkan fraud terjadi kembali. Terima kasih. Eh, jika saya ada salah perbuatan maupun perkataan dalam cerita saya ini, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.